pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes, BPBD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ebet Nugraha, Fungsional Analis Bencana, BPBD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Budi Budiman Wahyu, Fungsional Analis Bencana, BPBD Provinsi Jawa Barat. Dan yang terhormat Bapak Ari Wibowo selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak dan Ibu peserta rakor online update IKD pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam rakor update IKD yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Rakor online kali ini membahas mengenai indeks kapasitas daerah. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Agung Leksono selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Dimulai dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars Tangguh dan Mars Damkar, kemudian sambutan sekaligus pembukaan, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, kemudian diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tangguh dan Mars Damkar. Para hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan khidmat. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak
Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Budiman Wahyu selaku perwakilan dari bidang PK, yakni Fungsional Analis Bencana BPBD Provinsi Jawa Barat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengar, Pak Agung? Pak Agung, suara saya kedengar nggak? Terdengar Pak, cuman kurang keras Pak. Oh, ya. Baik. Tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta rapat koordinasi penyusunan IKD BPBD Provinsi Jawa Barat yang saat ini diselenggarakan melalui virtual. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya saya mengaturkan permintaan maaf untuk Pak Kabid tidak bisa hadir mewakili membuka acara ini dikarenakan beliau dalam keadaan tidak sehat dan sekarang sedang berobat ke rumah sakit. Semoga beliau bisa disehatkan kembali. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati dari BPBD Provinsi Jawa Barat, teman-teman dari BPBD Provinsi Jawa Barat, dan seluruh teman-teman dari BPBD Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat, terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Terima kasih atas kehadirannya pada acara rapat koordinasi IKD ini. Bapak dan Ibu sekalian, IKD atau indeks ke kapasitas daerah ini adalah dalam rangka mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Dan ini rutin tiap tahun diselenggarakan dalam rangka pemenuhan nilai IKD terhadap IRBI yang akan disusun oleh BNPB. Makanya prosesnya ini akan memakan waktu yang sangat lama, Bapak dan Ibu. Pada saat di bulan Mei, Juni kalau salah, kita sudah mengirimkan surat untuk proses penginputan IKD untuk kabupaten kota. Nah, IKD ini kan proses penginputannya maaf. IKD ini proses penginputannya adalah terhadap 71 indikator yang memang Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui bersama. Karena prosesnya ada hal-hal yang pertama kita input di kabupaten kota, setelah itu
nanti akan melalui proses verifikasi dari BPBD Provinsi Jawa Barat dan akan divalidasi ulang oleh BPBNPB. Nah, proses itu harus selesai di akhir Desember 2022 untuk nanti dihitung ulang oleh BNPB dan di awal Januari atau biasanya di rapat koordinasi nasional BNPB penanggulangan bencana itu diumumkan nilai IRB dari masing-masing kabupaten kota. Nah, karena proses ini memakan waktu yang lama dan verifikasi juga tidak sebentar, maka memang kami harapkan penyusunan IKD ini agar sama-sama kita set ulang dari penyusunan IKD tahun 2021. Nah, nilai di tahun 2021 sebetulnya itu menjadi acuan juga untuk penilaian IKD 2022 ini. Jadi teman-teman, kalaupun nanti akan ada waktu yang timeline yang akan dijelaskan oleh tim dari BPBD Provinsi Jawa Barat, kapan harus memasukkan akhirnya. Kalau misalnya di akhir pemasukan itu, karena kita juga harus memverifikasi di Inaris BNPB. Pada saat verifikasi di Inaris itu teman-teman dari BPBD Kabupaten itu belum memasukkan, maka nilai IKD dari tahun 2021 yang akan kita set ke BNPB, Bapak dan Ibu. Nah, diharapkan penilaian IKD ini, makanya kita akan adakan koordinasi ini untuk supaya ada peningkatan kalau memang perencanaan, pelaksanaan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan penanggulangan bencana dan lain sebagainya yang masuk ke dalam 71 indikator ini ada peningkatan, ya alangkah baiknya memang IKD ini cepat diinput supaya berikut semua evidennya supaya peningkatan ini signifikan untuk bisa dilakukan verifikasi ulang. Bapak dan hal yang memang mesti kita sepakati bersama nanti pada saatnya nanti varian untuk dapat bagaimana caranya mengikut dan sebagainya. Tetapi yang paling utama bahwa IKD ini juga kita sudah dan Bapak menghubungi PIC yang di BPBD provinsi untuk memudahkan semua pelaksanaan siapa saja nanti misalnya Pak Jamil dari Cianjur ke siapa nanti PIC-nya supaya berhubungannya lebih intens, tidak secara umum, nanti secara khusus per kabupaten per wilayah kalau salah. Nanti mungkin misalnya wilayah Purwastupa siapa, wilayah Bandung Raya siapa, wilayah Priangan Timur siapa gitu, nanti akan dibagi. Nanti Pak Agung ya sama Pak Adian tolong nanti ditayangkan pembagian PIC-nya supaya lebih memudahkan. Dan nanti Bapak dan Ibu dari BPBD Kabupaten Kota pada akhir kita memverifikasi dan memvalidasi untuk diserahkan kepada pihak BNPB, kami akan mengumpulkan Bapak dan Ibu, insya Allah Bapak dan Ibu dari BPBD Kabupaten Kota, terutama di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, insya Allah mungkin di awal Oktober atau di akhir Oktober lah ya, dan itu akan dikumpulkan secara luring, jadi tidak daring. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Agar menyingkat waktu, nanti akan dijelaskan secara singkat oleh Pak Agung atau Pak Rian dalam penginputan ini. Dan diharapkan memang
pada akhir minggu ini kita harus sudah terima semuanya. Dari 27 kabupaten kota yang baru masuk itu sekitar 17. Jadi ada 10 kabupaten kota yang belum memasukkan input, baik input maupun eviden. Tapi ada beberapa juga yang inputnya sudah, tapi evidennya belum. Ya. Jadi nanti akan diterangkan mana yang sudah, mana yang belum. Sehingga nanti Bapak dan Ibu juga mendapatkan kejelasan apa yang memang kekurangan dari penginputan IKD ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila penyampaian ada kesalahan. Selamat melaksanakan rapor IKD ini. Dan saya harapkan memang kami harapkan karena penilaian ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bapak-bapak dan Ibu dari BPBD untuk peningkatan IKD itu IKU untuk kepala pelaksananya dan ini untuk biasanya untuk pimpinan daerahnya. Biar dalam penanggulangan bencana di setiap di kabupaten kota mungkin bisa ditingkatkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Baik, terima kasih Pak Budi Budiman Wahyu untuk sambutan sekaligus pembukaannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bapak Ari. Silakan untuk pemaparannya, Bapak Ari. Baik, suara saya jelas tidak, Pak? Jelas, Pak Ari, jelas. Jelas, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dari BPBD Kabupaten Kota dan juga BPBD Provinsi. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo, staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dari BPBD Provinsi ya. Pada pagi ini saya diberi amanat sebenarnya untuk menyampaikan tentang background IKD itu sendiri dan bagaimana nanti penginputan di baik di Excel ataupun di websitenya. Saya sedikit memberikan gambaran Bapak Ibu ya, karena di sini sebenarnya banyak senior-senior saya nih di kabupaten kota yang mungkin sudah sangat familiar dengan IKD yang mungkin tiap tahun dikerjakan gitu ya. Tiap tahun dikerjakan dan jadi saya ini sifatnya hanya refreshing Bapak Ibu, kita sama-sama saling mengingat kembali dan mungkin nanti jika ada kendala-kendala dalam pengisian mungkin nanti akan bisa kita tanyakan secara private di diskusi yang akan kita lakukan di breakout masing-masing per wilayah yang akan dipandu oleh masing-masing fasilitator. Oke, mohon sebentar saya akan screen share ya. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Kang Agung sudah terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jelas. Saya dikasih waktu berapa ini ya? Setengah jam, sejam? Biar bisa saya ini. Oke, saya mulai saja ya. Mungkin sekilas saja Bapak Ibu, saya di sini ingin sekedar merefresh sedikit tentang apa itu IKD. Memang kalau kita berbicara masalah IKD tidak akan jauh-jauh dari rumus ini ya, bahaya, kerentanan, dan kapasitas dengan rumus risiko ini yang mungkin sudah sangat familiar dengan Bapak Ibu semua. Jadi akan saya lewat sedikit. Nah, ini yang akan setiap tahun akan diinfokan oleh BNPB Bapak Ibu. Jadi nilai IRB setiap tahunnya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat, ini saya kasih beri contoh untuk Kota Bandung. Ini dari 2015 sampai 2020 nilainya masih tetap 174, 174, 174, 174, dan 2021 kemarin langsung turun jauh ke 161.
Ini artinya apa? Selama 5 tahun dari 2015 ke 2020 ini tidak ada data yang dimasukkan berarti. Jadi terutama untuk IKD-nya, jadi nilainya tetap ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan untuk 2021 kemarin setelah 5 tahun vakum menyerahkan data dan diupdate ternyata nilainya sudah sangat turun drastis gitu ya dari 74 ke 61. Berarti berapa poin ini ya? 13 poin, poin yang sangat banyak. Dan ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa kita akan setiap tahun melakukan IKD untuk mengukur bagaimana sih performa daerah ya, bukan hanya performa pemerintah saja, tetapi performa masyarakat juga. Untuk Jawa Barat sendiri, mulai dari 2015 itu 168 dan 2021 itu sudah 134. Ini sebenarnya sudah jauh melebihi target yang kami sampaikan sebagai IKU pimpinan ya. Karena kalau nggak salah itu 140 untuk target di 2023 itu pun. Jadi sebenarnya sudah sangat terlewati dan itu merupakan suatu kerja yang bagus dari provinsi dan tentunya dari kabupaten kota juga. Baik, ini hanya memberikan sedikit gambaran Bapak Ibu bahwa sebenarnya IKD merupakan bagian dari penilaian indeks risiko bencana yang di sini mungkin sudah ada peta bahaya ya. Ini sangat familiar dengan kajian risiko bencana, peta bahaya, peta kerentanan, dan bagian kapasitas ini terdiri dari 2. Yang satu untuk aparatur atau pemerintahnya ada IKD, terdiri dari 7 indikator, dan ada untuk kapasitas masyarakat yang namanya indeks kesiagaan masyarakat. Yang untuk kabupaten kota, yang ini akan dilaksanakan ya Bapak Ibu ya, kalau menyusun KRB-nya kabupaten kotanya. Jadi jikalau Bapak Ibu sedang menyusun atau akan menyusun di tahun depan KRB-nya, jangan lupakan bahwa ada indeks kesiapsiagaan masyarakat di unsur peta kapasitas. Jadi tidak hanya IKD saja. Baik Bapak Ibu, ini saya lewat saja. Nah ini sekedar gambaran untuk Bapak Ibu untuk kabupaten kota. Indeks kapasitas itu adalah bobotnya 0,6 skor kesiapsiagaan atau IKM dan ditambah 0,4 dikali skor IKD-nya. Jadi memang tidak akan valid jika IKM tidak dilaksanakan Bapak Ibu ya untuk kabupaten kota. Tapi untuk kali ini kita hanya akan mengerjakan yang IKD saja. Nah ini tentang IKD sendiri, Bapak Ibu juga pasti sudah familiar bahwa sebenarnya kita sudah punya perangkat penilaian Bapak Ibu ya, yang sifatnya seperti kuesioner dan dilengkapi dengan petunjuk teknisnya yang bisa Bapak Ibu buka-buka apabila menghadapi kendala gitu ya, misalkan, oh ini evidennya harus seperti apa? Apakah undang-undang, perda, perbub, ataupun misalkan cukup dengan foto seperti ini, ada rapat-rapat seperti ini, apakah sudah cukup? Itu dijelaskan di petunjuk teknisnya. Dan penilaian ini berjenjang Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Budi ya, bahwa memang penilaian akan dilakukan di kabupaten kota dan juga di provinsi. Nanti yang di kabupaten kota akan diverifikasi di provinsi dan akan diverifikasi lagi di BNPB. Jadi memang ada verifikasi bertingkat Bapak Ibu. Nah ini sekedar memperlihatkan bahwa Bapak Ibu bahwa mungkin selama ini kita hanya mengisi kuesioner tapi tidak tahu sebenarnya bobotnya seperti apa sih. Nah, dari 7 poin utama dalam IKD, Bapak Ibu bisa melihat bahwa masing-masing sudah ada bobotnya. Ini yang ke-1 6%, yang 2 6%, 3 6%, dan yang paling besar ternyata adalah yang 6 ya Bapak Ibu ya, 35%, diikuti oleh yang 5 peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi dengan 21%. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa berstrategi ya nanti
memilih prioritas kegiatan-kegiatan yang di Bapak Ibu untuk dengan cepat meningkatkan IKD itu bisa mungkin didongkrak dengan cepat dengan pemenuhan yang 5 dan 6 tanpa melupakan 7 poin yang lainnya ya Bapak Ibu. Di sini sudah dijelaskan nih, misalkan yang 6 ini apa saja kegiatannya. Oh ternyata ada Rencon, rencana evakuasi, jalur tempat evakuasi, di tanggap darurat gitu ya. Kalau yang 2 apa nih Bapak Ibu? Oh pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Wah ini RPB dan KRB nih biasanya di sini. Kita coba lihat Bapak Ibu. Ini dari yang tahun kemarin yang sudah disampaikan atau sudah dilaksanakan provinsi dan kabupaten kota di Jawa Barat. Ini adalah rekapnya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat di tabel ini. Yang merah-merah ini adalah nilai terkecil untuk masing-masing kabupaten. Jadi sebagai contoh nih, nomor 1 ya Kabupaten Indramayu. Dari 7 poin utamanya, yang terkecil ternyata ada di pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Kota Bandung pun sama nih, masih di sini. Sedangkan Kota Banjar, sistem pengembangan sistem pemberdayaan bencana. Nah, Bapak itu bisa lihat yang merah-merahnya ya, bervariasi. Dan Jawa Barat pun, Provinsi Jawa Barat pun ternyata masih kecil di yang nomor 2, yang poin nomor 2. Masih dari sekian banyak yang terkecil 0,37. Nah, setelah direkap Bapak Ibu ternyata dari 27 kabupaten kota, 10 kabupaten kota itu kecilnya di sini nih, di poin yang kedua, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Ini bukan mungkin ya, ini ada RPB dan KRB Bapak Ibu di sini. Mungkin dengan adanya SPM yang sekarang ini akan langsung dapat solusinya ya, karena sudah harus wajib dilaksanakan oleh kabupaten kota. Harapannya nilai ini, poin 2 ini akan langsung naik dan bisa bergeser ke poin-poin yang lain. Nah ini sekedar referensi Bapak Ibu untuk KRB secara umum ya, sudah ada Perka-nya, Perka 2 2021 dan SNI-nya, SNI 8182 2017. Sedangkan untuk modul juga sudah ada. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan pedoman ini dan modul-modul teknis ini bisa Bapak Ibu akses di portal ini Bapak Ibu. Ini sudah lengkap. Portal ini sudah menjanjikan tahapan umum penyusunan KRB, mulai dari bagaimana menyusun KAK-nya, bagaimana contoh RAB-nya, termasuk detail-detail setiap tahapannya seperti apa sudah ada Bapak Ibu di sini. Jadi nanti tinggal diklik saja di sini, termasuk nanti modul-modul teknis dan IKD, IAKM juga sudah ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu bingung cari referensi, silakan saja klik di portal ini ya Bapak Ibu. Baik, lanjut ke bagian yang kedua. Ini yang merupakan bagian utama Bapak Ibu sebenarnya. Karena memang kita setiap tahun diamanati ya untuk melaksanakan IKD. Jadi saya sini sedikit refer saja bagaimana sih cara mengisi IKD-nya. Seperti kita tahu IKD sendiri ada 7 prioritas ya. Seperti yang saya sebutkan, masing-masing ada pertanyaannya dan totalnya itu 71 indikator. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti di setiap indikator itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berjenjang Bapak Ibu. Jadi salah satunya ada 4 pertanyaan yang misalkan pertanyaan pertama. Saya langsung saja contoh dulu ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapati pertanyaan kunci seperti ini yang sifatnya berjenjang Bapak Ibu. Jadi misalkan contoh untuk nomor 1, saya bacakan ya. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana secara terukur dan terencana dari Anda? Jika Bapak Ibu sudah ada kelompok-kelompok ini, Bapak Ibu bisa pilih iya. Dan di sini nilainya 1 ya. 1 di iya-nya. Bagaimana kalau tidak? Ya berarti tidak 1 di sini. 1-nya yang di 0-nya ini.
yang tidaknya disatukan. Nah, ini ada keterangan Bapak Ibu. Bila jawabannya tidak, lanjutkan pertanyaan ke nomor 5. Jadi langsung loncat ke nomor 5 Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau bila iya, lanjutkan pertanyaan selanjutnya, nomor 2 maksudnya. Nah, berarti kalau misalkan di 1 ya sudah, lanjut ke nomor 2. Begitu lagi terus. Kalau misalkan ya, lanjut ke nomor 3, tapi kalau tidak, langsung ke pertanyaan nomor 5. Begitu Bapak Ibu. Oke, saya teruskan dulu. Dan ini sepertinya contoh pengisian jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi disebutkan oleh Pak Budi bahwa di sini kita akan mencontohkan cara mengisi perangkatnya ya, perangkat kajiannya. Sebentar saya ini kopikan linknya, Bapak Ibu. Pak Agung, Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya Pak. Bisa minta tolong yang alamat ini diberikan di chat ya? Oh boleh, siap-siap Pak. Siap. Oke. Ya Bapak Ibu, alamat ini sebenarnya adalah perangkat IKD yang sudah dilaksanakan oleh kabupaten kota pada tahun 2021. Jadi kita akan mengisi IKD itu tidak dari nol Bapak Ibu ya. Jadi kita akan memakai baseline dari tahun sebelumnya. Jadi kita tidak perlu dari nol lagi, tidak perlu mencari-cari bukti lagi, atau tidak perlu mengingat banyak lagi. Jadi tinggal apa yang kita lakukan atau kita inputkan tahun kemarin, kita cek saja nih, apakah ada update atau tidak. Seperti contoh misalkan, Rencon pada waktu 2021, misalkan contoh untuk Kabupaten Bandung misalkan ya, Rencon ada banjir berlakunya 2018 sampai 2021 misalkan. Nah pada tahun 2021 kita masukkan karena ada Rencon atau tidak? Ya ada, berarti ya ada dan masih berlaku. Nah itu yang konsepsi yang sering jadi salah Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya ada, tapi masih berlaku. Jadi misalkan Bapak Ibu punya Rencon, tapi misalkan sudah lama, itu bagian pertanyaan Rencon tidak boleh diisi 1, tetapi sudah harus diisi 0 karena sudah tidak berlaku. Dan Rencon sendiri sebenarnya setahu saya antara 1 sampai 3 tahun ya. 1-3 tahun. 3 tahun lah. Betul, 3 tahun Pak, sesuai, masa berlakunya. 3 tahun sesuai untuk Rencon 5 ya, 3 tahun. Jadi itu miskonsepsi yang pertama biasanya. Jadi pastikan ada dan berlaku untuk menjawab bisa ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu nanti bisa mengklik ini yang sudah kami kirim ke chat box. Itu sudah ada per kabupaten kota, sudah ada sudah ada kabupaten kota, masing-masing foldernya. Di situ sudah ada perangkatnya dan ada folder untuk evidennya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal download saja yang punya Bapak Ibu dan mulai bekerja dari situ. Nah, oke. Yang pertama sendiri Bapak Ibu akan menemui form seperti ini Bapak Ibu. Ada seperti Excel ya. Ada 3 tab, itu ada nilai input, ada analisa dan grafik, 3-nya ya. Kita akan mengisi dulu dari nilai input, diisi tanggalnya dulu, kabupaten kota mana, dan yang pertama yang akan diisi adalah potensi bencana. Jadi
terdapat gambut atau tidak, kalau ada ya tulis 1, kalau tidak 0, dan potensi bencananya. Jadi bencana apa yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengisi semua, hanya yang ada saja, yang ada potensinya. Bapak Ibu bisa mengisi ini sesuai dengan KRB yang sudah ada Bapak Ibu ya, karena kan ini sifatnya potensi. Jadi karena KRB itu adalah gambaran potensi Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sudah punya KRB, silahkan ini dituliskan berdasarkan KRB-nya. Tapi kalau misalkan belum ada KRB-nya, bisa mengecek di Inaris dulu ya, Bapak Ibu. Inaris dulu, apakah ada tidak potensinya di Bapak Ibu. Kalau memang misalkan tidak ada sama sekali, ya sudah, tulis yang ada aja. Misalkan gempa bumi ada tidak, tsunami ada tidak, gitu ya. Kan tidak mungkin kota Bandung ada tsunami ya, kan tidak ada pantai. Dan nanti akan lanjut ke pengisian pertanyaan-pertanyaan kunci seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, nah ini sudah isi ya, isi Bapak Ibu. Jika kalau sudah diisi tanggal, kabupaten kota, dan karakteristik wilayah dan potensi bencananya, kita akan lanjut mulai ke pengisian masing-masing pertanyaan kunci Bapak Ibu. Di sini sudah ada nomor pertanyaan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, dan di bagian setelahnya adalah responnya. Apakah ya atau tidak? Jika ya, Bapak Ibu tuliskan 1 di sini. Jika tidak, tuliskan 0. Dan ingat, jika tidak, langsung lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, pertanyaan kelima pun sama. Kalau misalkan responnya adalah 0 atau tidak, itu lanjut langsung ke pertanyaan ke-9. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini dituliskan ya Bapak Ibu ya, dokumen verifikasinya. Di sini bisa Bapak Ibu tuliskan secara singkat gitu ya, deskripsinya singkat, misalkan kalau itu berbentuk sebuah dokumen perundang-undangan, tinggal tuliskan saja misalkan apakah Perbup, Perwal gitu ya, atau Perda gitu, tuliskan nomornya, ada tahunnya. Tapi tolong ditulis lengkap, misalkan tentangnya juga bisa, misalkan Perda berapa tentang apa bisa. Terus misalkan masih berupa inisiasi Bapak Ibu, misalkan tuliskan saja sudah ada rapat inisiasi, misalkan pembentukan FPRB tanggal sekian di sini, kan begitu. Nanti dokumennya biasanya berbentuk notulen atau berita acara ya biasanya, ataupun paling minimal adalah fotonya, tapi foto juga harus di backup dengan notulen Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini seperti ini Bapak Ibu, contoh untuk indikator 1 ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload filenya. Oh ya Bapak Ibu, di kabupaten kota apakah sudah bisa mengakses link tadi? Mohon saya diberi respon apakah sudah atau belum ya? Siap, sudah Pak. Oh sudah bisa? Oke, terima kasih. Di situ sudah menemukan yang masing-masing kabupaten kota? Apakah ada yang terlewat mungkin? Tidak ada ya? Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan penjelasannya. Ini saya berikan contoh untuk indikator 1 Bapak Ibu. Di sini disebutkan ya, kalau kita mengisinya di perangkatnya, misalkan ya, kita isikan 1, oke. Nomor 2, dituliskan ya, berarti kita tuliskan 1 Bapak Ibu, oke. Nomor 3, karena nomor 2 itu iya, kita akan lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ternyata jawabannya tidak, berarti kita isikan 0 di nomor 3. Dan ingat Bapak Ibu, setelah nomor 3 jawabannya 3, kita akan langsung mengisi nomor 5. Nomor 5, dan di sini sudah pasti, berarti kalau nomor 3 itu jawabannya tidak, berarti nomor 4 pun jawabannya tidak. Walaupun gitu ya Bapak itu ya, walaupun misalkan, oh di tempat saya kok sudah kok ini gitu ya.
Tapi memang Bapak Ibu sesuai ketentuan dari pengisiannya bahwa akan salah kalau misalkan di sini misalkan ya, tidak, ya. Itu sudah salah Bapak Ibu. Jadi nanti akan dari verifikator akan diluruskan ya, tidak gitu. Jadi tidak mungkin setelah tidak dalam satu kotak ini Bapak Ibu ya, satu kotak pertanyaan kunci, tidak mungkin ya, tidak, ya itu tidak mungkin. Jadi ada ya, tidak pasti gitu. Jadi karena tidak akan lanjut ke grup pertanyaan selanjutnya. Jadi itu biasanya miskonsepsi yang kedua Bapak Ibu. Jadi miskonsepsi yang kedua. Jadi ada yang menuliskan ya setelah tidak begitu. Oke, setelahnya kalau kita sudah selesai mengisi semua pertanyaan, kita dapat mengecek input hasil dari inputan kita. Bagaimana sih hasilnya gitu ya? Berapa sih nilainya? Bapak Ibu bisa mengecek tab yang lain. Di sini ada hasil analisis dan grafik. Mungkin bisa langsung hasil analisis. Nah, di sini untuk hasil analisis sudah memperlihatkan nilainya Bapak Ibu. Jadi tadi setelah diisi ya tidak, nanti masing-masing indikator sudah ada ya, indeks prioritasnya sudah ada nilainya, dan sudah ada sampai berapa sih tingkat kapasitas daerah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan tabel menurut Bapak Ibu kurang informatif, Bapak Ibu bisa melihat langsung ke grafisnya. Nah, nanti sudah ada grafisnya. Dan nanti di perangkat tersebut juga sudah ada langsung rekomendasi hasil pengukuran IKD yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk perencanaan di tahun selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk bisa langsung mendongkrak nilai IKD-nya. Oke Bapak Ibu, itu tadi cara mengisinya. Dari setelah Bapak Ibu mengisinya, kami dari provinsi mengharapkan Bapak Ibu bisa mengirimkan file Excel yang tadi yang sudah ada di grup yang tadi ya, yang form yang tadi, form assessment-nya dalam bentuk Excel, dan evidennya Bapak Ibu bisa upload di https://bit.ly/IKD Kabupaten Kota Jabar 2022. Kang Agung ini juga bisa di chatbox ya, bisa dikirimkan di chatbox ya. Siapa dikirim di chatbox? Seperti tadi kata Pak Budi, sudah ada 17 kabupaten kota yang sudah lengkap. Harapannya yang 10 lagi bisa secepatnya mengirimkan, dan jika ada kendala setelah ini kita akan berlanjut ke breakout room untuk masing-masing wilayah yang akan dipandu oleh untuk timnya ya, yang tadi disebutkan. Bapak Ibu bisa berkonsultasi secara umum apa kendalanya, apakah juga misalkan ada kebingungan untuk mengisi masing-masing pertanyaan, itu nanti bisa ditanyakan biar jelas. Jadi harapannya setelah rakor ini selesai, Bapak Ibu bisa dengan cepat mengupdate Bapak Ibu, mengupdate yang sudah Bapak Ibu lakukan dan dengan cepat mengisi yang belum lengkap. Oke, dan ini Bapak Ibu, ini untuk sekarang hanya informasi saja. Oh baik Pak Dadang, nanti akan kami sebutkan ya. Nanti Kang Agung mungkin bisa diupdate ke saya ya, yang 17 yang sudah, yang 10 yang belum ya, Kang Agung ya. Atau nanti bisa di-share screen langsung oleh Kang Agung ya. Bapak Ibu, untuk sekarang ini hanya informasi saja sebenarnya. Jadi setelah kita mengisi secara manual di form tadi yang Excel tadi, nanti hasilnya akan kita masukkan ke website Inaris. Tapi begini Bapak Ibu, kita akan melaksanakan ini secara bersama-sama, nanti akan dipandu juga oleh dari fasilitator provinsi.
Jadi pada saat nanti kita akan memaksimalkan pengisian form assessment yang Excel itu sampai tanggal 9 September. Nah, sampai 9 September, setelah semua terkumpul lengkap dari semua kabupaten kota, kita akan melaksanakan secara bareng-bareng Bapak Ibu untuk melaksanakan pengisian ke Inaris. Websitenya bisa Bapak Ibu lihat di layar ya, http://admin-inaris-bbnb.go.id login. Dan di sini langsung akan menjumpai login. Tenang saja Bapak Ibu, akan kami share username dan loginnya untuk masing-masing kabupaten kota. Dan yang perlu diingat, yang penting formnya sudah selesai dulu diinput, diisi, dan EVD-nya juga sudah siap gitu Bapak Ibu ya. Jadi waktu kita memasukkan ke website ini, karena ini tidak bisa 2 kali Bapak Ibu. Jadi begitu di input langsung ya sudah, itu yang di input pertama kali itu yang sudah terakhir. Jadi jangan sampai salah menginput di sini. Jadi persiapan kita sudah selesai semuanya secara offline-nya, sudah siap semua Excel-nya dan EVD-nya. Jadi begitu ini sudah langsung sekali input. Oke Bapak Ibu, mungkin ini akan langsung dibagikan nanti ya di chatbox, oleh tim kami. Masing-masing username dan password Bapak Ibu semua tolong dijaga dan jangan dirubah Bapak Ibu, jangan dirubah. Karena ini juga sebagai kontrol kami di provinsi untuk bisa melihat masing-masing perkembangan di kabupaten kota. Jadi tolong jangan dirubah passwordnya dan nanti akan dikirimkan ke masing-masing kabupaten kota. Oke, tadi setelah misalkan Bapak Ibu melihat username password bisa langsung dimasukkan seperti ini. Isikan saja isi username, isi password, dan nanti akan menjumpai seperti ini Bapak Ibu. Simple ya, simple layar muka depannya hanya ada 3 tombol dan yang pertama adalah trend indeks risiko. Seperti saya bilang tadi, ada dinamika nilai IKD per tahunnya dan ini digambarkan dalam ini grafik apa ya, lupa ya, grafik laba-laba ya, sarang laba-laba ya. Nah. Dan nanti Bapak Ibu bisa klik yang lain di sini. Nah, nanti di sini klik di bagian IKD. Kalau jika masuk langsung input, bisa klik input data. Nah, sudah jelas Bapak Ibu di sini. Siapa nama petugasnya, nomor teleponnya, jabatannya, isi alamat emailnya, kabupatennya apa, tahun berapa. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak ini, upload file XLS. Ini adalah nilai form assessment yang tadi yang Excel ya, di input di sini. Nanti akan secara langsung Bapak Ibu biasanya akan secara langsung ini akan terisi Bapak Ibu. Akan langsung terisi. Jadi nanti tinggal upload, select file, klik dan langsung bisa langsung terupload. Oke, contoh seperti ini Bapak Ibu yang sudah ini punten dari Pak Ari Kabid BPBD Sukabumi ya. Ini kami sebagai contoh saja, mohon maaf jika tidak berkenan sebelumnya. Sini sudah ada nama penginput, nomor telepon, jabatan, emailnya, Kabupaten Sukabumi ini tahun 2022. Ini sudah dipilih. Nanti kalau sudah dipilih, tinggal change atau remove saja. Oke, dokumen verifikasi. Kalau untuk upload eviden, kalau tadi untuk Excel-nya di sini, input data. Kalau untuk FD-nya, klik dokumen verifikasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Klik kabupaten kota, tahun, upload dokumen. Dan pilih save ya, untuk menyimpan file. Oke Bapak Ibu, kita sampai di akhir paparan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa sudah dibagi tim untuk memfasilitasi Bapak Ibu
di masing-masing kabupaten kota untuk nanti berdiskusi ya Bapak Ibu. Dan nanti juga tim fasilitator ini akan sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu untuk pengisian IKD kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa catat nih, misalkan untuk Garut, Tasikmalaya, Kota Tasik, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran, itu tim asesornya itu Ibu Usi dengan saya sendiri, Pak Ari dan Bu Ai dan Pak Jimmy. Jadi mungkin nanti juga bisa di punten Pak Agung, apakah nanti langsung di-assign atau bagaimana? Tinggal langsung ke break room aja, Pak. Oke, berarti ini nanti dibuka aja ya, di screen share ya? Betul, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya. Diperhatikan seperti penamaan di eviden, kemudian dilihat masa berlaku dari eviden itu tersendiri juga harap diperhatikan. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, Bapak Ibu izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Barangkali dinyalakan semuanya untuk videonya ya. Kita foto bersama dulu. Mohon dinyalakan Ibu Titin. Untuk videonya semuanya harap dinyalakan dan standby di depan kamera ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam hitungan ketiga kita akan foto 1, 2, 3. Diulang lagi, baik Bapak, Ibu, siap? Salam tangguh. 1, 2, ulang-ulang. 1, 2, 3, salam tangguh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya dan untuk telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya mungkin Bapak Ibu silakan bisa kontak ke masing-masing fasilitator apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk materi ada di chat, barangkali bisa di-download ya Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.